Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sampurasun. Gimana nih guys kabarnya? Masih menyenangkankah dengan hobinya? Oke, kali ini Mario akan ngebahas tentang toko ikan. Kita ngebahas hobi dalam perspektif bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya banyak dari kalian yang berminat untuk bikin toko ikan ya, ataupun berbisnis ikan. Tapi sebelum kalian terjun, sebelum kalian masuk lebih dalam, atau mungkin sebelum kalian action, kalian harus mempelajari beberapa hal dulu. Nah, kita lihat dalam segi teori bisnis ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ikan atau bisnis ikan ini, ataupun toko ikan, ataupun hobi apapun yang jadi cuan, itu adalah bisnis tersier. Karena menurut teori hierarki kebutuhan ada Maslow, teori human motivation yang diterbitkan tahun 1943, itu ada Maslow itu berasal dari Amerika ya, dia bapak psikologi. Nah, si ada Maslow ini membuat kebutuhan, teori kebutuhan ini menjadi piramid, yang piramid itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, kebutuhan dasar manusia itu primer, dan kedua sekunder, dan ketiga tersier. Dan hobi ini masuk dalam kategori kebutuhan bisa dibilang tersier. Pahami itu ya, kebutuhan tersier. Artinya apa? Artinya hobi atau bisnis hobi, yang terutama bisnis ikan yang kita akan bahas ini dipengaruhi oleh kebutuhan primer dan sekunder. Nah, ini dipengaruhi ya, dan ini juga pasti tentunya dipengaruhi sama ekonomi lokal. Karena kita di sini ngobrolin toko ikan lokal ya, yang ada di Indonesia gitu ya, yang ya di Indonesia gitu, toko ikan lokal ini dipengaruhi sama ekonomi lokal. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya kebutuhan primer atau sekunder itu keganggu, itu akan berpengaruh secara signifikan. Artinya ya pemasukan toko ya jadi berkurang, karena orang-orang nyelamatin dulu kebutuhan primernya. Contohnya seperti ini, ketika minyak goreng naik atau apapun yang berhubungan dengan sembako, kayak kebutuhan dasar manusia, minyak goreng naik, itu terus bensin naik, ditambah lagi hari pas momennya lagi momen anak masuk sekolah, itu pasti sangat berpengaruh terhadap bisnis tersier. Artinya budget konsumen itu semuanya beralih ke kebutuhan primer dan sekunder dahulu, baru ada sisa, baru mereka mengalokasikan budget mereka ke hobi, ke bisnis, ke kebutuhan tersier, hobi gitu, senang-senang gitu, piknik, rekreasi, apapun itu gitu. Nah, ini sangat berpengaruh. Jadi kalian paham ini, kayak kemarin nih contohnya minyak naik, terus bensin naik, ya udah, banyakin aja obat sakit kepala. Ini real loh. Ini kita ngobrolin realita ya sebenarnya. Gitu guys. Gimana, masih siap mentalnya? Yang kalian yang mau main di toko ikan, siap. Harus siap dong, mentalnya disiapin dulu ya. Nah, karena ini bisnis tersier, kalau Mario kasih saran, kalian jangan jadikan bisnis hobi itu sebagai pemasukan utama, tapi bisnis hobi itu jadikanlah pemasukan sampingan ya. Ingat ya, karena ini bisnis tersier nih, resikonya besar soalnya. Selain itu juga kalian dituntut untuk hobi ya, seneng ya sama yang namanya hobi. Apalagi kan kalian emang kalau misalnya punya toko ikan, kalian harus emang sudah basicnya seneng sama ikan, sama hewan gitu, dan disertai juga dengan pengalaman. Dan satu hal lagi gitu, kalau misalnya kalian main ikan atau toko ikan, minimal kalian menguasai 3 perairan yang sangat populer gitu. Contohnya perairan Amerika Selatan, Afrika, dan juga Asia. Karena di sini ikan-ikan hias yang ada di toko ikan itu didominasi dari 3 perairan. Nah, perairan yang tadi itu yang disebutin ya. Nah, kalian harus punya pengalaman di situ. Jadi kalian nanti nggak bingung ketika kalian harus stok ikan di toko kalian gitu guys.
Nah, perlu kalian ketahui juga kalau misalnya kalian membuka toko ikan, berarti kalian harus tahu yang namanya biaya operasional sama biaya resiko. Ingat nih, operasional dan resiko. Operasional apa aja sih, Bang? Nah, operasional tuh seperti kalian tempat nih. Tempat kalau kalian nyewa dengan harga yang sangat mahal, itu rugi kalian bunuh diri. Jujur, kalian bunuh diri. Yang ada bukannya untung, malah yang ada kalian nombok rugi karena ini beresiko tinggi nih. Ini kita belum ngebahas resiko ya. Yang kedua tempat, yang pertama tempat, yang kedua listrik. Ingat, apalagi kalau kalian settingannya ikan-ikan yang suka hidup di daerah panas. Kalian mau nggak mau harus pakai heater dong. Pemanas nih, heater, pemanas akuarium nih. Nah, itu yang namanya pemanas, semua yang berbentuk, semua yang memanas-manaskan, itu listriknya bakal lebih mahal, lebih tinggi, dan biaya pengeluaran kalian juga pastinya bakal lebih lebih tinggi gitu. Gitu guys. Nih ingat listrik tuh. Yang kedua, kalau misalnya kalian ada pegawai, kalian juga harus hitung kos pegawai, biaya. Nah, habis dari yang tadi itu, nah kalian harus ngobrolin resiko. Ingat, kita ngobrolin yang namanya makhluk hidup. Semua bisnis hobi ini akan berprinsip satu, waktu adalah resiko. Intinya apa? Jadi maksudnya apa? Jadi kalian sebisa mungkin cepet ngejual ikan atau apapun itu yang makhluk hidup secepat mungkin. Karena semakin lama resiko kalian itu semakin tinggi dan juga kos kalian semakin tinggi. Pertama kalian harus ngasih makan, kalian harus ganti air dan sebagainya. Belum resiko kematian. Nah, dari resiko ini juga berarti kalian harus bijak dalam menentukan harga jual ikan. Ingat ya, kalau misalnya mati, setidaknya kalian bisa keganti dari penjualan ikan yang lain. Kalau enggak, dijamin kalian pasti rugi. Nah, paham kan? Gimana nih? Mentalnya udah kebentuk belum? Atau udah, aduh dulu bang, jangan dulu bang, saya nggak kuat bang nih. Gitu guys. Di sini Mario ngobrolin pahitnya ya. Manisnya nanti kalian nikmatin sendiri. At least kalian udah tahu resikonya seperti apa gitu. Jadi kalian nggak nanggung-nanggung kalau misalnya kalian mau bisnis gitu. Kalau misalnya mau jebur sekalian nggak nanggung-nanggung, kalian harus makan sama resikonya. Gitu guys. Oh iya, sebelum lupa, di sini juga Mario kasih tahu sebelum kalian buka toko ikan, itu kalian harus tahu dulu sumber mata airnya. Kalian menggunakan air pump kah atau menggunakan air tanah kah? Nah, karakteristik dari air itu tersebut juga kalian harus tahu ya. Ini karena sangat penting nih, karena kalian kalau misalnya melihara ikan itu berarti kalian miara air loh. Jadi kalian siap-siap dulu cari tahu sumber air dan kalian juga siap-siap filter dan tandon. Sebisa mungkin kalian punya tandon ya. Jadi pas kalian ganti air, karena kalian kalau udah punya toko ikan tuh kalian harus ganti air tuh berkala nih. Jadi siap-siap aja nih kalian kalau misalnya ganti air, kalian filter sama tandon tuh harus sudah siap biar ikan nanti nggak kaget dan akhirnya akan terjadi kematian massal. Nah, ini sering terjadi nih. Biasanya kalau pemula-pemula main toko ikan tuh biasanya kayak gitu tuh. Kematian massal tuh karena nggak paham dengan air itu pasti akan terjadi. Gitu guys. Oke guys, mungkin segitu aja dari Mario. Kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan, kalian bisa di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe ya. Usaha bisa ditiru, rezeki udah ada yang ngatur. Tapi tahu dari mana itu rezeki kalian atau tidak kalau kalian tidak berusaha. Hai. Bersama Mario, sampai jumpa di video berikutnya. God bless.